Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuruddin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Ketemu lagi dengan Ustadz Agus Solidin dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk itu kita awali dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hati kita dibukakan untuk menerima ilmu-ilmu Allah. Pertemuan ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan mempelajari bab ini, siswa akan mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, menyebutkan nama kitab-kitab Allah, dan menampilkan sikap mencintai sebagai kitab Allah. Kitab-kitab Allah merupakan pedoman hidup bagi umat manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kitab suci selain Al-Quran yaitu Zabur, Taurat, dan Injil berlaku dalam waktu tertentu. Hanya Al-Quran yang berlaku sampai akhir zaman. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam hanya untuk kaum Nasrani. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maryam ayat 30 yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberikan Alkitab, Injil, dan dia menjadikan seorang nabi. Quran surat Al-Maryam. Secara umum, kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak dan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Selanjutnya, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 3 yang artinya, Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan pucuk dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagaimana dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan sebagai wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, Al-Quran merupakan salah satu kitab yang mempunyai sejarah panjang yang memiliki oleh umat manusia dalam sampai terjadi keasliannya. Al-Quran dalam pengumpulannya mempunyai 2 tahap, yaitu tahap pertama pengumpulan Al-Quran dalam arti menghafal Al-Quran pada masa Nabi. Tahap yang kedua, arti dalam penulisan. Hal ini dinamakan penghafal dan pembukuan Al-Quran. Kemudian pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam, umat Islam.
percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia. Dan bagaimana dari rukun iman yang sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sejarah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu 2 Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun, yaitu masa kenabian Rasulullah SAW, dengan surat-surat yang diturunkan pada waktu ini tergolong surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah yang berlangsung selama 10 tahun dalam surat yang diturunkan pada waktu yang disebut surat Madiyah. Al-Quran terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan 6.236 ayat menurut Hafiz. 6.262 ayat menurut riwayat Ad-Dur, yaitu 614 ayat menurut riwayat Hajj. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW tanpa memperlihatkan wujud aslinya. Nabi SAW tiba-tiba saja merasakan wahyu itu telah berada di dalam hatinya. Malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai manusia laki-laki dan mengucapkan kata-kata hidayah Nabi Muhammad SAW. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW seperti gemerincing lonceng. Menurut Nabi SAW, cara inilah yang paling berat dirasakan, sampai-sampai Nabi SAW meruncungkan keringat meskipun wahyu itu turun di musim dingin yang sangat dingin. Malaikat Jibril turun membawa wahyu dengan menampakkan wujud yang aslinya. Seperti setiap kali mendapatkan wahyu Nabi Allah SAW lalu menghafalkannya, beliau dapat mengulangi wahyu yang diterima tepat seperti apa yang telah disampaikan Jibril kepadanya. Kemudian isi pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama itu adalah masalah akidah. Yang kedua masalah ibadah. Yang ketiga masalah sejarah. Yang keempat masalah muamalah. Yang kelima masalah sains. Yang keenam masalah akhlak. Yang ketujuh masalah hukum. Selanjutnya fungsi, tujuan, dan kedudukan Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk manusia. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariah, dan akhlak. Dalam Al-Quran SAW telah menugaskan wahyu Rasulullah untuk memberikan keterangan yang lengkap. Sumber yang kedua, sumber pokok dan ajaran Islam. Di dalam Al-Quran, Allah SAW telah menjelaskan akidah-akidah syariat serta hukum-hukum yang cocok untuk diterapkan dalam segala zaman dan ditempatkan serta diturunkan kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di dalam Al-Quran banyak terdapat kisah-kisah Nabi dan Rasul beserta umatnya. Ada yang mengungkapkan kebaikan-kebaikan, yaitu kepatuhan dan ketaatan umat kepada Rasulnya, dan ada juga yang mengungkapkan keburukan-keburukan, yaitu keringatan, kesombongan umat kepada Rasulnya. Kemudian yang terakhir, silakan kalian jawab dengan pemikiran luas kalian. Bagaimanakah sikap Anda terhadap seseorang yang mengaku agama Islam tetapi tidak bisa membaca Al-Quran?
jelaskan pendapatmu terhadap permasalahan tersebut, paparkan ya. Kemudian dicatat di buku latihan, kemudian bisa kalian manfaatkan di lingkungan. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.